Kalau lelah, minumlah jamu. Cakep. Jamu sehat buatan ibu. Artinya. Lama sudah tidak bertemu, rindu kawan pajak makin menggebu. Halo kawan pajak, apa kabarnya nih? Semoga kawan pajak semua tetap sehat dan semangat ya, dimanapun kawan pajak berada. Ketemu lagi di Siniar KPP Madya Medan, podcast 123. Ya, tentunya masih dengan saya, penyuluh KPP Madya Medan, Kori Audita Tampu Bolon, dan narasumber kita yang luar biasa, ada Bang Leonard Simorangkir. Halo Kak Kori, halo kawan pajak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Selamat bertemu kembali di podcast KPP Madya Medan. Juga ada Bang Mistiar Apriliansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya dengan teman-teman podcast 123. Bagaimana nih Bang Leo? Sehat ya Bang Leo ya? Luar biasa. Kak Kori sendiri? Sehat dong Bang. Ya, gitu Harus juga tetap, untuk teman pajak atau kawan pajak. Semoga kawan pajak dalam keadaan sehat dan tetap beraktivitas seperti biasa. Ya, harus tetap sehat dan semangat ya Betul. abang-abang. Ya, kawan pajak, hari ini kita akan membahas mengenai topik yang masih hangat nih, sedang hangat-hangatnya, yaitu tentang Cortex. Nah, Cortex ini juga sudah pernah kita bahas, kalau kawan pajak ingat ya, di episode sebelumnya podcast 123 kita bahas tentang Cortex, yaitu proses bisnis registrasi nih abang-abang. Nah, pada kali ini podcast KPP Madya Medan akan khusus membahas proses bisnis pembayaran nih abang-abang. Nah, dalam Cortex ini seperti sudah kita ketahui, nanti akan ada perubahan-perubahan nih kawan pajak dalam layanan perpajakan. Sebentar lagi kita akan memasuki era-era perubahan itu ya, abang-abang. Nah, implementasi dari Cortex ini akan dimulai di pertengahan tahun 2024. Sudah sangat dekat ya, abang-abang. Direncanakan akan mulai diimplementasikan mulai 1 Juli 2024 nih, kawan pajak. Sudah sangat dekat ya. Nah, nanti di pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau kita sebut Cortex ini akan ada 21 proses bisnis nih kawan pajak. Ya, nanti dari 21 itu abang-abang akan ada 6 yang berkaitan langsung dengan wajib pajak nih abang-abang. Kemarin sudah kita bahas di episode podcast sebelumnya yaitu probis registrasi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang proses bisnis pembayaran. Nanti untuk yang berikutnya, makanya kawan pajak harus stay tune nih ya. Episode-episode berikutnya akan kita bahas kembali. Ya, mari kita mulai ya kawan pajak podcast 123. Abang-abang nih sebelum kita sebenarnya masuk ke inti utama ya, ke proses bisnis pembayaran, mungkin perlu dijelaskan ya abang-abang ke kawan pajak, sebenarnya sistem baru seperti apa sih nanti yang akan kita hadapi yang sudah sangat dekat ini ya. Bang Leo gimana tuh Bang Leo? Oke, Kak Kori, kawan pajak, ini Cortex sebenarnya udah sempat kita singgung ya waktu di podcast probis registrasi ya. Ini yang kedua ya. Episode selanjutnya pembayaran, tadi dijanjikan ada 6 nih ya. Harus tayang, semoga bisa tayang sebelum launching ya. Kabarnya artinya informasi sampai dengan ini tidak ada perubahan, akan launching di 1 Juli 2024 tahun ini ya Bang ya. Nah, cuma ini disclaimer dulu nih kawan pajak ya. Jadi informasi yang kita terima sampai dengan saat ini adalah informasi yang masih tetap 1 Juli nih. Dan memang masih dalam tahap pengembangan. Tentunya nanti masih mengikuti, bisa jadi ada ketentuan baru nih yang masih berubah nih Kak Kori, kawan pajak Mustiar ya. Nah, dan terkait juga memang karena sistem masih dalam pengembangan lah, begitulah ya. Jadi nanti kawan pajak nanti siap-siap saja di 1 Juli kita akan launching kalau belum ada perubahan ya. Nah, kemudian kalau berbicara Cortex ya, Cortex ini ya wujud sederhananya ya aplikasi sistem ini Kak Kori, kawan pajak ya. Jadi keseluruhan sistem administrasi kita sekarang ya, kalau yang kita lihat sistem kan ini masih terpisah-pisah ini, terpisah ya kan. Kalau di wajib pajak ada yang namanya DJP online ya, kemudian ada e-faktur ya Bang Mistiar ya, faktur, kemudian juga ada e-faktur, masih terpisah nih. Iya, masih terpisah. Beda lagi dengan kita yang internal, ada sistem informasi perpajakan ya kan, SIDJP. Kemudian ada juga
KPP portal ya, Bung Istiar APP ya. portal. Nah, inilah nanti yang akan diintegrasikan atau disatukan. Ini akan menjadi Cortex. Ya. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi sistem inti administrasi perpajakan yang baru. Betul-betul aplikasinya sama, tetapi ada pengaturan role-nya ya, role-nya atau akunnya. Jadi ada sebagai wajib pajak, apa-apa yang bisa diakses nantinya, kemudian sebagai fiskus, apa yang bisa diakses. Kira-kira seperti itu. Dan memang moto dari Cortex ini adalah mantap. Mantap itu sudah pernah kita kemukakan dulu kemarin ya. Mantap itu ada mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti. Jadi kesemuanya ini memang semangatnya untuk mempermudah layanan administrasi perpajakan kepada wajib pajak. Kira-kira seperti itu Cortex ini. Oh, sesuai ya Bang dengan singkatannya ya Bang Iya. Leo ya. Mantap, mudah, andal, Terintegrasi, terintegrasi, akurat dan pasti. Nah, gimana Bang Mistiar? Jadi sebenarnya manfaat apa sih yang diberikan Cortex ini sehingga bisa disebutkan sebagai layanan yang mantap? Iya, tentunya manfaat yang diberikan itu artinya wajib pajak juga dapat lebih mudah ya untuk dia melakukan setiap permohonan ataupun dia untuk dia mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di ini. Jadi dia tidak terbatas. Jadi ada beberapa unggulan yang akan diberikan oleh Cortex ini sendiri. Itu diantaranya adalah layanan itu dapat diakses di berbagai saluran. Jadi omni channel dan dapat diakses di KPP manapun gitu Kak Kori. Jadi borderless, dia bisa di mana aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, proses bisnis terintegrasi dalam satu informasi. Jadi sudah disebutkan oleh Bang Leo tadi bahwa sistem informasi yang ditampilkan oleh Cortex itu sendiri bisa dimanfaatkan oleh si wajib pajak itu tanpa dia harus menginstalasi aplikasi. Dia cukup hanya di satu sistem informasi akan ditampilkan informasi-informasi terhadap wajib pajak sendiri. Ya, faktur install sendiri install sendiri, install terpisah, dan tentunya itu akan merepotkan wajib pajak apabila ada perubahan struktur organisasi ataupun administrasinya. Kemudian yang ketiga, di sini adanya sistem pre-populated data, gitu. Mungkin sudah bukan dikembangkan, tapi sudah dimanfaatkan oleh wajib pajak sekarang ini. Mungkin salah satunya itu dari pre-populated dari faktur, itu salah satunya. Pajak masukkan. Tentunya kan pre-populated itu lebih mempermudah wajib pajak karena kan kita kan banyak kerjasama dengan pihak kedua atau pihak ketiga dalam hal sistem informasi itu. Jadi informasi-informasi yang dikumpulkan ataupun yang diberikan oleh pihak ketiga itu akan dipopulasikan atau di-pre-populated ke Cortex itu sendiri. Jadi memudahkan wajib pajak disediakan. Adanya link data ya. Ya, ada link data. Kemudian yang terakhir adalah tentunya ini karena sistem informasi menyangkut dengan keamanan data. Itu yang paling diutamakan di Cortex ini sendiri. Begitu Kak Kore. Ya Bang, tentunya perubahan-perubahan ini tujuannya memudahkan wajib pajak ya Bang ya. Semangatnya untuk kemudahan wajib pajak. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang perubahan-perubahan nih Bang. Sebenarnya untuk proses bisnis pembayaran Bang, apa sih tujuannya atau manfaatnya dirubah nih Bang di proses bisnis pembayaran? Gimana Bang? Kak Korikan pajak ya, sesuai obrolan kita hari ini ya, proses pembayaran kita tentu mau membedah pembayaran ini apa sih yang berubah gitu ya. Ya memang tadi sudah kita bolak-balik ngomongkan ya, bahwasanya untuk meningkatkan layanan ini sebenarnya semangatnya pokoknya semakin mempermudah layanan. Jadi kalau kita lihat sendiri nantinya ini ya Kak Kori ya, Bang Istiar pajak perubahan sendiri ada pertama terkait probis pembayaran ya, adanya kode billing multi akun. Kode billing multi akun. Nanti kita coba jelaskan nih kenapa bisa jadi multi akun ya. Kemudian dua ini yang boleh dikatakan mencolok ya, deposit pajak. Nanti namanya deposit pajak. Nanti akan ada fitur seperti ini. Kemudian ketiga adalah permohonan yang dilakukan secara online atau ke KPP mana saja. Nah sebenarnya kalau sekarang kan ada beberapa layanan nih ya, udah menyediakan secara online sih. Nah tapi nanti ke depan akan lebih gitu lah kira-kira ya. Kemudian juga seperti apa tadi yang bisa disampaikan ke mana saja, ini terkait yang tadi Bang Mistiar katakan tuh borderless tanpa sekat ya. Tanpa batasan ya. Kita pahami ya borderless gitu ya. Nah jadi kita coba bedah tadi nih yang 3 fitur nih sebenarnya yang
boleh dikatakan Kak Korea yang mencolok lah ya Mencolok. nanti ke depannya. Nah, pertama itu satu kode billing multi akun. Jadi gini kawan pajak ya. Jadi kalau yang selama ini ya, yang lagi existing ini lagi, kan itu kalau kita bayar pajak atau misalnya kita kan bayar PPh pasal 21 ini, Hmm. pasti kita create NTPN. Iya Nah, benar. iya kan, ada NTPN. Dan ini hanya bisa satu NTPN satu akun ini, Satu akun, iya kan? satu mata pajak. Ya. Nah, bahkan Hmm. beda masa pun nanti bisa akun pajaknya sama, tapi beda masa tetap lagi si wajib pajak akan create lagi nih Create lagi. NTPN. Nah, inilah nanti yang boleh dikatakan nanti di Citas ini akan dieliminasi nih. Jadi bisa satu eh, NTPN NTPN. untuk berbagai akun pajak. Nah, Multi akun. Itu dia. Hmm. Jadi kode billing multi akun. Jadi bisa dimanfaatkan untuk beberapa akun. Gitu ya. Yang pertama. Yang kedua tadi deposit pajak. Ini tadi yang saya katakan ini termasuk yang apa ya? Yang menarik perhatian, mencolok ya deposit. Jadi simpelnya gini ya kawan pajak. Kalau Kak Korea, Bang Mister, deposit ini kayak mungkin kita kayak apa ya? Yang punya saldo-saldo nih di aplikasi marketplace Iya, ini. marketplace ya. Nah, ketika ada uang idle nganggur Oh, ya. Iya. Nah, jadi eh, kedepannya nanti akan ada seperti itu. Jadi mungkin nanti akan ada pengaturan sendiri nih ya, Bang Sejarah Iya. Korea. Ada akun tersendiri untuk yang namanya deposit pajak. Untuk menampung apa Iya. deposit Jadi, pajak jadi itu ya. kalau sederhananya sebenarnya belum terutang ini, belum terutang ya, Belum tapi terutang. kita bisa nyetorkan. Nah, nanti apa manfaatnya kita ngelihat ya. Kira-kira kok kenapa sih harus ada deposit pajak ini ya? Nah, kemudian yang ketiga, nanti kita teruskan itu ya, yang deposit pajak yang ketiga adalah permohonan. Permohonan ini, jadi kalau sementara ini kan permohonan pemindah bukuan kan ada IPBK ini ya. Ada IPBK. Jadi mungkin sekalian pada kesempatan ini kita kasih tahu juga nih ke kawan pajak Iya. ya. Bosan ada IPBK, mungkin ada beberapa kawan pajak juga belum pernah nyobain ini IPBK. Ini terbukti dari Banyak yang administrasi masuk kita permohonan Masih ya, Pak? banyak yang masih masuk manual manual ya. ya. Jadi mungkin nanti kawan pajak ya silakan nanti di DJP online-nya nanti diaktifkan dulu tuh fitur IPBK-nya ya. Hmm. Dan versi terakhir itu IPBK-nya sudah bisa menampung berbagai case lah karya. Yang Ya. dulu kan kalau waktu kita pernah sosialisasi itu masih satu case itu Satu ya, case. mengistir ya Kak Korea. Belum bisa PBK kirim ya, Iya, Bang ya? masih sifatnya dari pemindahan massa ini. Pindah masa, betul. massa. Iya, Tapi sekarang PBK sudah dikembangkan. sudah hampir semua ya PBK Iya, kirim, sudah iya. kemarin sudah hampir semua bisa di enter. Jadi ini sekalian informasinya. Nah kedepannya terkait korteks terkait obrolan kita hari ini tidak hanya pemindah bukuan ini. Jadi nanti akan juga masuk ke layanan imbalan bunga, pengembalian pendahuluan, Iya. beberapa lain. Jadi bisa dipantau secara online. Itu dia. Jadi tadi yang ketiga tadi multi akun, deposit, kemudian layanan yang tidak hanya layanan bisa secara online ini. Ya. Nah, terus tadi ada kita menyangkut deposit ini ya. Coba kita bicara tadi. Kira-kira mungkin kawan pajak ini bertanya nih, deposit apa sih kan? Sebenarnya kan uang keluar juga nih. Kenapa sih harus buru-buru uang keluar kan gitu? Nah, ini mungkin kawan pajak bisa dimanfaatkan ya. Ini pasti terkait apa ya? Kalau bisa dikatakan kayak maintain cash flow-nya si wajib pajak ya. Nah, kenapa saya sampaikan begitu ya kawan pajak ya? Nah, ternyata deposit pajak ini bisa dimanfaatkan nih. Kalau kita kan waktu kan ada yang sifatnya rutin pembayaran kita nih. Ada 21 atau 25 yang ya katakanlah sifatnya rutin ya. Nah, dari 12 kesempatan di 1 tahun kita bisa jadi nih, dan nggak bisa jadi kalau kita lihat faktanya memang ada beberapa kawan pajak yang lalai ini ya, Bang Mistira Gloria, lalai. Nah, inilah ya, melalui deposit ini hal-hal seperti ini bisa kita hilangkan ini. Kita bisa hilangkan. Jadi ternyata bulan katakan nih di bulan ini bulan Juni nih. Lalai nih nggak bayar, nggak setor di bulan Juli. Nah, ternyata masih ada depositnya. Iya. Kawan pajak bisa melakukan pemindahan bukuan. Dan tanggal store-nya adalah tanggal waktu di store-nya deposit. Nah, jadi emang tidak ada keterlambatan ya di situ ya. Tidak ada keterlambatan, jadi sanksi pun tidak akan terbit. Tidak akan terbit. Salah satu mungkin yang fungsi kecil dari si deposit pajak. Tapi mungkin kawan pajak harus pandai-pandai lah ini ya. Mengatur enggak juga harus menyetorkan semua ke deposit. Nanti terganggu cash flow-nya. Jadi memang harus ada maintain atau ya katakan tax planning lah kira-kira.
Mungkin itu Kak Kori ya, kawan pajak terkait fitur ke depan tentang habis pembayaran. Baik Bang Leo, berarti kawan pajak pun harus cek depositnya ya Bang ya. Iya. Jangan nanti pas bikin Oh iya, melapor iya, SPT benar. bikin billing ya, rupanya Kurang. nggak ada deposit. Iya. Merasa Iya. ada deposit Merasa ada kemarin deposit dan sudah rupanya terpakai nggak ya. ada. Tapi tadi sangat bermanfaat ya Bang, Iya. bisa memperkecil kemungkinan WP terlambat ya Iya. Bang ya. Handle yang Menghandle. lalai lah, mungkin ya manusiawi lah. Manusiawi ya Bang. Nah, kan tadi bisa menghindari atau memperkecil kemungkinan terlambat bayar gitu ya Bang Leo ya. Iya. Nah, selanjutnya kan Bang, kewajiban apa aja sih? Maksudnya apa semua masa pajak bisa kita bayarkan pakai deposit yang sudah ada gitu ya Bang? Iya, jadi dia deposit ini tadi bisa untuk berbagai akun, ya, berbagai akun dan berbagai masa pun dia bisa sebenarnya ya. Dan bahkan dia nanti teknisnya gambaran kasarnya lah ini kira-kira. Jadi kalau kita membuat katakan kita melaksanakan kewajiban SPT unifikasi nih, kan unifikasi ini ada dari ada 22, ada 23 ya, ada 4 ayat 2. Nah, ini kan udah multi akun ini. Nah, nanti dari terutangnya ini ada beberapa kan. Nah, nanti itu bisa dilakukan melalui setelah terbuat, maksudnya setelah terbuat nanti langsung kalau ada depositnya langsung tinggal bayar dan lapor. Tinggal Pay submit dan aja. submit. Iya, tinggal submit. Akan langsung tergenerate lah. Iya. Langsung terbayar kan gitu, seperti itu ya. Dan bisa juga untuk mungkin kayak tagihan ya. Tagihan mungkin kawan pajak habis dilakukan pemeriksaan nih Kak Kori ya. Kan terbit ini mulai dari pasal 21-nya, 23-nya, segala macam ya. Nomor ketetapannya. Nah, ini bisa langsung digunakan. Jadi berbagai ketetapan dia bisa. Berarti untuk bayar utang pajak juga bisa Iya, ya Bang bisa, ya, Bang. bukan hanya untuk melaporkan SPT. Iya. Tapi menarik nih Bang. Tadi sudah disinggung bahwasanya Cortex ini juga bisa melayani permohonan untuk pengembalian pendahuluan. Iya. Nah, apabila terdapat lebih bayar yang ditimbulkan oleh pengembalian pendahuluan itu kan otomatis akan masuk ke deposit ya gitu ya Bang ya. Tapi akan kita tunggu nanti perkembangannya bagaimana. Apakah nanti bisa langsung di deposit kah atau bagaimana, nanti kita tunggu perkembangannya. Itu sangat menarik Nanti sih. ya, Iya. ya. Menarik sih Kak. Bisa jadi ke deposit, apakah langsung ke Rekening wajib pajak ataukah bisa langsung ke deposit. Ya. Jadi bisa dimanfaatkan Ya. dong depositnya gitu Bang ya. Iya, kita tunggu ya Bang Kita tunggu. pengembangannya Jangan dari bolak-balik ya masuk ke rekening, Cortex. ke deposit Benar. lagi. Jadi tidak ada wajib pajak, saya harus ngisi deposit nih untuk ada nih. Tapi mungkin adanya pengembalian pendahuluan yang sudah diproses itu nanti akan masuk ke deposit ya. Ataupun ke rekening Mungkin wajib kita pajak. tunggu aja di Kita tunggu aja Kita tunggu. fiturnya. Kita tunggu pengembangannya ya Bang Iya. ya. Bang Mistiar masih bicara deposit nih Bang. Cara penggunaan deposit ini nanti gimana Bang? Ya tentu sebenarnya sudah disebutkan oleh Bang Rio tadi, penggunaannya kan tinggal submit aja apabila terdapat pajak yang terutang dengan akun yang tertentu. Jadi nanti tinggal langsung di submit saja untuk di Cortex tersebut ya. Jadi tadi sudah disebutkan juga bahwasanya apabila terdapat pajak terutang ya contohnya seperti pembuatan di draft SPT. Nah, kalau sekarang ini kan yang SI sekarang ya Bang ya, kita kan untuk membuat NTPN itu kan kita harus tahu dulu Bang berapa sih pajak terutang saya. Nah, misalnya di form kayak SPT apa ya, tahunan. SPT tahunan ya, Iya. berapa kurang bayarnya, Benar. baru beralih lagi ke pembuatan billing ya. Billing. Nah, itu kan kemungkinan bisa terjadi kesalahan pas Ya, pembuatan bisa billing. mismatch ya Bang Iya, ya. mismatch. Kadang-kadang wajib pajak membuat dengan kode 4 contoh Iya. untuk PPh Badan itu 41125 padahal itu diperuntukkan untuk orang pribadi. Nah, itu kan bisa kemungkinan kesalahan pembuatan kode billing yang mengakibatkan wajib pajak harus memohon untuk pindah bukuan. Atau Iya, selisih benar. angka bahkan. Selisih angka Ya bisa karena jadi. selisih 9, angka 9 ke 6 ya. selisih angka Iya. nggak bisa dilapor ya Iya, Bang Bisa ya. dilapor, Iya, benar sekali. Nah, itu nanti otomatis di Cortex akan langsung ter-create. Mungkin sekarang sudah diimplementasikan di unifikasi ya Bang ya. Apabila nanti ada terdapat pajak terutang, contohnya untuk PPh pasal 23 otomatis akan di-create billingnya gitu. Regenerate Regenerate ya. Otomatis Benar, ya. benar sekali Bang. Kayaknya pasal 21 ya udah begitu Sudah juga ya. begitu ya Bang. Iya. Iya. Nah, begitu juga untuk pelunasan pajak yang pelunasan pajak utang dan juga untuk permohonan pemindah bukuan. Gitu Kak tadi. Bang Mistiar, tadi pemindah bukuan juga berarti tidak perlu pakai permohonan gitu ya Bang ya?
Bisa Ya, dari deposit ya Bang ya? bisa dari deposit. Oke. Namun tadi Bang Leo juga sudah menyebutkan Mm-mm. bisa membuatkan multi akun ya Bang ya. Iya. Tapi Iya. apabila mungkin wajib pajak terbuat double multi akun, itu memang otomatis wajib pajak kan harus memohon untuk pemindah bukuan juga. Masih bisa jadi terjadi ya. Bisa terjadi Benar. sebenarnya sih Bang. Jadi otomatis ya apabila terjadi double pembayaran ya Double NTPN. NTPN kan harus membuat permohonan untuk pemindah bukuan. Gitu Kak Kori. Oke Bang. Jadi sebenarnya ini memangkas waktu yang cukup banyak ya Bang ya. Benar. Kalau tadi bisa semuanya dari deposit. Iya. Kita bayar untuk draft SPT dari deposit, untuk bayar utang pajak juga bisa dari deposit. Kemudian kalau saldonya cukup, nggak perlu proses pemindah bukuan gitu ya Bang ya? Otomatis akan terrekonsiliasi Iya, benar secara sistem. Nah, kemudian Bang Leo, tadi kan kita ada bicara mengenai multi billing ya Bang ya? Multi akun untuk membayarkan pajak ya Bang Leo ya? Nah, saat ini kan sampai saat ini tuh belum ada ya Bang ya. Jadi kita kalau mau bikin misalnya mau bayar PPh 23 ya kita bikin satu billing untuk menjadi satu NTPN gitu ya Bang ya. Kita create NTPN lah. Create NTPN bolak-balik lah. Iya. Itu gimana Bang? Gimana teknisnya untuk pembuatan itu Bang? Untuk multi akun ini Bang. Tadi mungkin sudah sempat disinggung juga nih tadi sama Bung Istiara. Jadi memang istilahnya ke depannya untuk CIPTAS ini kita mengeliminasi tentang create billing itu yang secara manual. Jadi tadi udah dicontohkan mulai dari misalnya dari unifikasi nih, masih wajib pajak sudah membuat nih dan ada terutang beberapa ini ya. Nah nanti akan tinggal dilakukan pay dan submit ya. Bayar dan submit. Nah itu dia kategori akun pajak itu tergenerate billingnya ya, bilangnya. Bahkan kalau ada depositnya, ini langsung ngambil macam tadi diungkapkan oleh Bang Istiar akan terrekonsiliasi langsung. Jadi langsung terbayar kira-kira seperti itu. Jadi memang banyak step-step yang saat ini akan dipangkas lah kira-kira dan untuk mengeliminasi yang sifatnya kesalahan manusiawi lah. Human error ya Bang ya. Mungkin itu Kak Korea. Iya Bang. Berarti ini nanti sangat berguna kalau kita lapor SPT yang dia multi akun gitu ya Bang. Misalnya unifikasi kan sekali bayar bisa langsung 4 ayat 2, 22, 23 gitu ya Bang ya. Berarti sekali create draft SPT terbuat langsung berbagai billing gitu ya Bang dalam akun itu. Iya benar. Kemudian Bang Leo masih bicara billing multi akun ya Bang Leo ya. Cara wajib pajak untuk membuat ini nanti gimana Bang? Membuat billing multi akun ini? Pembuatannya ya? Iya, pembuatannya. Pembuatannya ya itu tadi sebenarnya udah kita jelaskan juga ya. Nanti dia pembuatannya melalui pay dan submit itu ya. Itu dia tergenerate sih nanti memang Kak Korea. Kita mudah-mudahan segera terrealisasi sih sebenarnya Kak Korea. Jadi memang tadi sudah kita ungkapkan ya akan banyak step-step yang saat ini yang lagi existing seperti pembuatan billing yang bolak-balik ini ya. Kayak contoh aja misalnya kalau kayak UMKM ini ya Kak Korea akun pajak ya. Itu kan seandainya nih tahun lalu dia nggak pernah ada pembayaran, nggak ada pelaporan karena sibuk sih kawan pajak, bukan karena bukan ini ya, bukan kelalaian lah ya Bang ya. Nah ternyata tiba-tiba disurati oleh AR-nya ya, kemudian dengan niat memang mau membayar kan itu harus buat NTPN tuh Kak. Benar. NTPN. Dan itu manual istilahnya, kita harus input maksanya. Tadi bilang Bang Mistir, bagaimana kalau nggak tidak familiar dengan kode-kode akun ini kan? Benar, ya karena ini banyak nih kode-kode akun ini ya. Belum lagi kode jenis setorannya ya kan. Iya benar sekali. Nah nanti memang yang hal seperti yang akan dieliminasi ya. Jadi nanti begitu terjadi mau pembuatan SPT nih, draft SPT, kalau ada ternyata kurang bayar, ada beberapa akun yang kurang bayar, langsung pay dan submit. Iya. Gitu, ya, otomatis ya Bang ya. Iya. Dan tentunya juga wajib pajak harus memperhatikan kode jenis setornya. Itu yang berpengaruh. Jadi misalnya ada untuk pasal 23 contohnya ya, ada yang 100, ada ini yang kita hadapi sekarang ada pemindah bukuan itu adalah dari yang 100 ke 104. Iya, kode jenis setoran ya Bang ya. Itu yang masih di dalam SPT juga ya. Iya. Jadi untuk wajib pajak kami diharapkan juga agar memperhatikan kode jenis mata anggaran pajak dan jenis
Ya, namun tentu kita harapkan nanti lebih cepat lagi ya Bang, karena semuanya sudah otomatis nih sekarang. Serba otomatis. Nah, kemudian bicara billing multi akun tadi nih Bang Mistiar. Jadi kalau billing yang kita buat multi akun, apakah masih bisa dipindah bukukan Bang? Ya, tentunya terjadi tadi udah kita sebutkan juga Bang Leo, Kak Kori, terjadinya pemindah bukuan itu apabila terdapat kelebihan pembayaran ataupun terjadinya pembuatan multi akun. Itu masih kemungkinan masih terjadi untuk prosedur pemindah bukuan. Tentunya dilakukan secara by system ataupun dengan permohonan. Tapi kita sarankan kepada wajib pajak agar untuk apabila terjadi mekanisme pemindah bukuan agar dilakukan secara online di DJP online gitu Kak Kori. Jadi masih terjadi kemungkinan untuk dipindah bukukan ya Bang ya. Prosedur pemindah bukuan apabila terjadi double multi akun gitu. Tadi kita juga sempat ya membahas ya abang-abang bahwa di Cortex ini dimungkinkan nanti untuk pelaporan ataupun borderless. Jadi atau omni channel gitu ya Bang ya. Misalnya nih Bang Leo pemindah bukuan. Kalau sekarang kan kalau misalnya salah setor ya WPKPP Madya Medan salah setor minta PBK harus di Madya Medan dong. KPP administrasi. Harus di KPP administrasi. Itu nanti tercover nggak Bang di Cortex ini? Iya Kak Kori, kawan pajak ya tadi udah dari awal-awal tadi udah sempat kita dengungkan tentang omnichannel tadi disampaikan oleh Bang Mistiar, omnichannel dan borderless ya. Ini memang menggunakan istilah lain, tapi kira-kira mungkin yang dapat kita pahami ya kalau omnichannel nih banyak saluran ini ya, banyak saluran atau banyak jalan ke Roma lah kira-kira seperti itu ya kan. Omnichannel jadi banyak saluran, dibuka berbagai saluran sampai DJP bisa melalui langsung atau daring lah gitu ya, daring nantinya ya. Dan yang borderless kalau kita pahami nih akan pajak ya tanpa sekat tadi yang dibilang Kak Kori, jadi enggak selama ini yang existing kan kalau dia terdaftar di KPP Madya Medan harus ke Madya Medan. Jadi nanti ke depannya ini juga dieliminasi. Jadi memang betul-betul buat kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sih ya. Jadi nanti bisa di KPP mana dia akan tetap dilayani ya. Iya. Nah jadi terkait tadi ya. Tidak hanya pemindah bukuan aja nanti nih Kak Kori ya, akan diperluas, tadi udah sempat kita singgung ya, bahkan sampai ke permintaan imbalan bunga. Nah, ini juga bisa dilakukan melalui daring nantinya ke depannya, tapi saat ini belum ya kawan pajak ya. Kemudian juga pengembalian pendahuluan. Nah ini tadi yang dikatakan oleh Bang Mistiar, nanti ternyata setelah melalui penelitian mungkin nanti kira-kira gambarannya masih ada penelitian atau validasi kali ya. Validasi ya. Ini udah melalui online semua ya. Iya. Tidak ada lagi dimasukkan via kertas. Yang kan kita tuh kalau kita nih betul kita penyuluh ini ya. Kori Bang Mistiar itu kan permintaan rekening selalu dilakukan ya. Nah nanti kedepannya by system akan dilaporkan oleh si kawan pajak nih, dimasukkan bahwa nomor rekeningnya adalah itu. Iya. Nah, jadi nanti ke depannya Citas ini akan banyak mengcover layanan seperti itu ya. Iya. Bukuan, imbalan bunga, pengembalian pendahuluan, mungkin nanti sampai keberatan sebenarnya udah ada di objection sih sebenarnya udah ada ya, udah bisa melalui daring. Jadi sangat memudahkan, sudah melalui online dan nanti juga tidak terbatas di KPP administrasi, sudah bisa di KPP mungkin ya lagi gimana gitu ya di luar kota atau di KPP bisa melakukan laporan di KPP. Nah, mungkin begitu. Menarik nih kok soal rekening tadi ya. Iya. Tentunya itu akan kita bahas ya di Tax Payer Account Management ya. Oke, di episode selanjutnya. Nah, itu akan dibahas bagaimana sih terkait dengan tadi rekening tadi ya Bang ya. Nah, jadi ditunggu aja ya. Ya, ditunggu ya kawan pajak. Ya, sesuai dengan manfaat Cortex ya Bang ya, omni channel dan borderless. Akan makin banyak lagi permohonan yang bisa diajukan secara online. Nah, bagi kawan pajak ini pasti sangat menghemat waktu ya Bang, dan tentunya menghemat biaya karena nggak perlu datang ke kantor pajak. Bisa mengeliminasi kesalahan-kesalahan, iya. Jadi nggak perlu lagi ngeprint banyak hard copy gitu ya Bang ya, semuanya diajukan secara online. Jadi kita tunggu ya kawan pajak. Ya kawan pajak, sampai di sini dulu obrolan kita kali ini tentang Cortex proses bisnis pembayaran. Ya jangan lupa kawan pajak tetap stay tune dan jangan lupa subscribe dan follow YouTube KPP Madya Medan. Nanti kita akan membahas episode berikutnya tentang Cortex.
Ya, perlu juga kami sampaikan bahwa sistem perpajakan yang baru atau Cortex ini masih dalam tahap pengembangan ya abang-abang ya. Jadi informasi yang disampaikan saat ini masih akan mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang terbaru nantinya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Bang Leonard Simorangkir dan Bang Mistiar Apriliansyah. Kawan pajak juga boleh ya menonton video-video tentang Cortex ini di kanal YouTube KPP Madya Medan supaya kawan pajak lebih ada gambaran nih tentang Cortex yang akan kita implementasikan di tahun ini ya, abang-abang. Jangan lupa simak terus podcast KPP Madya Medan, podcast 123. Kawan pajak juga boleh memberikan saran dan masukan di kolom komentar ya, kawan pajak. Ya, kita tutup ya, abang-abang. Ada kertas diberi perekat. Cakep. Kertasnya kuat, dalamnya hangat. Artinya. Selamat aktivitas, wahai sahabat. Semoga kita tetap semangat. Sampai ketemu di podcast KPP Madya Medan selanjutnya, podcast 123. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera.